وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan pelajaran pembahasan kajian tentang masalah-masalah kubur. Sebab masalah kubur bagi seorang muslim sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang sangat penting karena termasuk yaitu keimanan kepada kehidupan akhirat, beriman kepada perkara-perkara gaib. Dan sebagai muslim kita wajib mengimani perkara-perkara gaib, ya atau juga hari akhir atau hari kiamat. Sudah banyak dari dalil di banyak tempat disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, baik secara tersurat ataupun tersirat. Begitu juga Rasulullah SAW telah menyebutkan ya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kubur ini di dalam hadis-hadis yang sahih. Kendati pun masih banyak di antara manusia dan bahkan kaum muslimin menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah kubur ini dianggap adalah cerita fiktif, cerita yang dibuat-buat atau dongengan-dongengan ya orang-orang tertentu, itu kata mereka. Tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang ingin menempatkan diri kita sebagai seorang mukmin yang baik, hendaklah kita ini menetapkan diri kita harus istiqomah bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah kubur ini adalah sesuatu yang benar. Ya, berkaitan dengan bagaimana nanti malaikat maut mencabut nyawa ruh seorang manusia, apakah dia orang mukmin ataupun orang kafir. Kemudian nanti ruh itu dibawa ke langit, kemudian ditempatkan lagi di dalam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian mereka itu kedatangan amal solehnya atau amal buruknya, ya, atau mereka mendapatkan siksa atau penikmat kubur. Inilah adalah perkara-perkara yang sudah banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, dalam pelajaran sebelumnya pun sudah dijelaskan bahwa ya Rasulullah ya telah menerangkan kepada kita bahwa ketika seseorang yang berhak mendapatkan azab kubur lalu dia disiksa di dalam kubur dengan siksaan yang luar biasa, siksaan yang sangat berat ya oleh malaikat yang diberi tugas untuk menyiksa ya para penghuni kubur, karena memang ya amalan-amalan mereka lah yang menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkannya. Maka ketika mereka disiksa, mereka berteriak, mereka mengeluarkan jeritan ya yang penuh dengan kesakitan. Nah, semua makhluk dapat mendengar kecuali jin dan manusia. Ya, itu adalah suatu perkara yang telah dijelaskan di dalam syariat dan kita ya wajib mengimaninya. Kendati pun kita ini tidak pernah mendengar jeritan orang yang di dalam kubur ketika disiksa, kita belum pernah melihat ya ada jasad atau ruh ya orang yang disiksa di dalam kubur, dan kita sendiri mudah-mudahan tidak mengalami, tapi kita wajib untuk mengimani karena ini adalah perkara gaib yang wajib kita imani. Ya, maka tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita bimbang sedikit pun tentang masalah-masalah ini, karena ini adalah merupakan bentuk keimanan seorang muslim.
Nah, begitu pun sekarang. Ya, kita akan lanjutkan penjelasan berkenaan dengan masalah kejadian ketika seseorang itu dicabut ruhnya. Nah, ketika seseorang itu dicabut ruhnya dari jasadnya, nah, dari ruh orang tersebut akan keluar bebauan atau wewangian. Ya, kalau dia itu orang kafir, keluarlah bau yang busuk, sedangkan dari ruh orang mukmin keluar nanti wewangian. Ya, karena iman dan kafir itu sesuatu yang paling berbeda. Sesuatu yang sangat berbeda, yang bertolak belakang. Kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, kedurhakaan, itu semuanya bau busuk. Ya, maka tempatnya itu di dalam neraka nanti. Karena sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Allah, bagi Rasul, bagi orang-orang mukmin. Kebalikannya, keimanan, amal-amal soleh, itu adalah sesuatu yang memang sesuatu yang harum, sesuatu yang enak dicium, sesuatu yang enak dilihat, sesuatu yang enak dirasakan. Maka ketika seorang mukmin, orang yang melakukan banyak amal-amal soleh itu meninggal, keluarlah dari roh orang mukmin ini, yaitu wewangian, ya, harum-haruman yang luar biasa wanginya. Dari orang mukmin atau dari ruh orang mukmin, ya, akan keluar nanti seharum-harumnya wewangian yang terdapat di permukaan bumi. Apa wewangian yang paling luar biasa? Misalnya minyak kasturi. Nah, nanti dari orang mukmin itu keluar wewangian seperti itu. Harumnya wewangian ruh orang mukmin tersebut dapat dicium oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan juga semua malaikat yang ada di langit. Nah, mereka nanti, para malaikat ini nanti memohon kepada Allah agar ketika ruh orang mukmin itu dicabut dan mengeluarkan wewangian, mereka semua berharap, mereka semua itu memohon, meminta kepada Allah agar ruh tersebut lewat di hadapan mereka. Ya, seperti kita lah, betapa nikmatnya kita kalau ada kerabat kita, ada sahabat kita, lalu dia lewat di hadapan kita atau bertemu dengan kita, lalu kita mencium wewangiannya. Kita suka bertanya, ya, bau apa ini? Harum betul, mereknya apa nih? Beli di mana? Kan kita begitu kadang-kadang. Ya, kita suka, pada umumnya kita sebagai seorang manusia, apalagi kita seorang muslim, ya, menyukai wewangian. Ya. Nah, begitupun nanti ketika seorang mukmin, orang yang istiqomah dalam keimanannya, orang yang rajin gemar berbuat atau mengerjakan amal soleh meninggal, nanti keluarlah dari jasad orang mukmin tersebut, keluarlah ruh yang wangi, yang harum, dan bahkan wewangian yang sangat harum yang terdapat di permukaan bumi. Nah, keluarnya ruh, ya, manusia dari jasadnya tersebut, sebagaimana telah disinggung, sebagaimana telah dijelaskan, adalah termasuk dari perkara-perkara gaib. Ini perkara gaib. Ya, ruh orang yang keluar dari jasad ini perkara karena kita tidak bisa melihat. Walaupun di hadapan kita ini terbujur, ya, orang, apakah kerabat kita, sahabat kita, bahkan orang tua kita, anak kita, ya, kemudian keluar ruhnya, diambil atau dicabut oleh malaikat maut misalnya, kita tidak bisa melihat keluarnya ruh tersebut. Ya, kita tidak bisa melihat, ya, bentuk ruh itu kayak apa, zatnya itu bagaimana, warnanya apa, dan kita sendiri tidak bisa mencium harum-haruman dari orang yang meninggal tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang tahu tentang bentuk, zat, ukuran ataupun warna dari ruh itu kecuali Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya. Ya, kita tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Bagaimana bentuk ruh tersebut, bagaimana zatnya, terbuat dari apa ruh itu misalnya, berapa ukurannya, apa warnanya dari ruh, yaitu baik itu ruh orang kafir atau orang mukmin, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, jeritan kesakitan para penghuni kubur akibat disiksa oleh para malaikat di dalam, ya, kubur mereka masing-masing, ya, itu tidak akan dapat ditangkap, tidak dapat didengar, ya, oleh manusia dan jin, kecuali yang dikecualikan oleh Allah, yaitu dari hewan-hewan atau binatang-binatang melata. Ya, kita sudah paham dalam pelajaran sebelumnya
Jadi ketika penghuni kubur itu disiksa, lalu mereka menjerit, lalu mereka teriak dengan teriakan yang penuh dengan kesakitan. Nah itu kita manusia atau bahkan jin itu tidak dapat menangkap, tidak dapat mendengar jeritan tersebut. Ya, kecuali yang dikecualikan Allah, yaitu di antara binatang-binatang melata. Begitu juga, nah kalau ini kita pahami, kemarin sudah jelaskan dan kita imani, begitu juga keluarnya bau harum atau busuk dari ruh tersebut, tidak ada yang dapat menciumnya. Ya, tidak ada yang dapat merasakannya kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciumnya, yaitu para malaikat alaihimussalam. Ya, begitupun ya ketika keluar dari ruh ya orang yang mati itu, apakah itu ruh orang mukmin keluar wewangian, atau keluar dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik keluar bau-bauan, ya bau-bau busuk. Nah, tidak ada yang menciumnya. Orang yang di sekitar situ tidak dapat menciumnya. Ya, kecuali yang dikecualikan Allah, yaitu diantaranya adalah para malaikat alaihimussalam. Namun, kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah membenarkan apa yang telah dikabarkan, apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarnya ruh dari jasad setiap manusia dengan mengeluarkan bau harum atau bau busuknya. Kewajiban kita adalah yaitu membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah, dan kita sudah belajar tentang makna dari kalimat Muhammad Rasulullah. Di antara pemahaman makna Muhammad Rasulullah adalah yaitu nusaddiquhu bima akhbara. Kita benarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ketika ruh itu keluar dari jasad, tanda-tanda orang itu meninggal dunia, lalu keluarlah dari ruh tersebut wewangian, kalau dia orang mukmin, ya wangian yang sangat harum, ya yang dapat dijumpai di permukaan bumi. Ya, begitu juga keluar dari orang kafir, keluar dari orang musyrik, keluar dari orang munafik, bauan yang busuk. Ya, bau apa yang paling busuk di permukaan bumi? Nah, kita tidak dapat mencium bau tersebut. Ya, yang dapat mencium bau itu hanyalah para malaikat. Ini adalah pengkabaran, info, berita yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Wajib bagi kita untuk menerima dan membenarkannya. Hal ini sebagaimana telah diriwayatkan di dalam hadis yang pertama-tama dahulu dibacakan, hadis panjang ya. Nah, di antaranya hadis tersebut adalah kalimat wa yakhruju minha ka'atyabi nabhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Artinya wa yakhruju, dan keluarlah minha darinya, dari ruh orang mukmin tersebut, ka'atyab, yaitu seperti seharum-harumnya nafhati miskin, yaitu wewangian minyak kasturi, wujidat yang dijumpai ala wajhil ardi, di atas punggung atau di permukaan bumi. Nah, dari ruh orang mukmin itu keluar ya semerbak wewangian, harum-haruman ya yang dapat dicium oleh malaikat, yang dapat dirasakan oleh malaikat, ya di mana harum-haruman ini adalah yang paling harum ya dari wewangian yang terdapat di permukaan bumi, sebagaimana telah dijelaskan hadis panjangnya. Lalu di dalam riwayat yang lain juga disebutkan akan keluarnya wewangian ruh orang mukmin, yaitu dalam sebuah hadis yang juga hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hudiral mu'minu atathu malaikatu rahmah bihariratin baida. Ya, apabila kematian itu ya datang kepada seorang mukmin, jadi ketika datang kematian kepada seorang mukmin, ya atathu malaikatu rahmah, datanglah kepadanya para malaikat rahmat ya dengan membawa yaitu bihariratin baida, dengan membawa kain sutra berwarna putih. Fayaqulun, lalu mereka berkata, malaikat-malaikat rahmat ini berkata, ukhruji radiyata mardiyah anki ila rauhillah wa raihan wa rabbi ghairi godban. Keluarlah kamu dalam keadaan ridho, ya lagi pula diridhoi oleh Allah,
menuju kepada rahmat Allah dan kepada penghidupan yang baik, sedangkan Rabb dalam keadaan tidak murka kepadamu. Itulah yang diucapkan oleh malaikat pengantar malaikat maut, yaitu malaikat rahmat namanya. Jadi malaikat yang menjadi teman yang menemani, yang mengiringi malaikat maut adalah malaikat rahmat. Jadi sebelum datangnya malaikat maut itu, ya para malaikat ini mengatakan, keluarlah kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan ridho. Jadi orang mukmin itu ketika meninggal dalam keadaan ridho, lagi mardiyah, lagi diridhoi oleh Allah. Itu menuju kepada rauhillah, menuju kepada rahmat Allah, dan juga menuju kepada penghidupan yang baik. Dan Allah saat dia wafat ini, saat diwafatkan orang ini dalam keadaan tidak murka. Kemudian fatah ruju, maka keluarlah darinya ka'atyabil miski, yaitu seperti seharum-harumnya minyak kasturi, hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'don, sampai-sampai sebahagian mereka berebut dengan sebahagian yang lain untuk dapat meraihnya, untuk dapat memegangnya, hatta sehingga ya'tu bihi babas sama, sehingga mereka datang ke pintu langit. Fayaqulun, lalu para malaikat itu bertanya, ma'at yabu hadhir rillati ja'atkum minal ardi. Alangkah harumnya wangi ini yang datang kepada kalian dari arah bumi. Jadi mereka mencium wangi-wangian itu. Lalu malaikat-malaikat penjaga pintu langit berkata, ma'at yabu hadhir rih. Alangkah harumnya, yaitu harum-haruman ini yang datang dari arah bumi. Fayatuna bihi arwahal mu'minin. Kemudian mereka datang dengannya kepada ruh orang-orang mukmin. Falahum asadu farhan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdumu alaih. Mereka sangat berbahagia seperti layaknya seseorang di antara kamu yang pergi lalu datang kembali. Kemudian mereka bertanya lagi, fayaqulun, lalu mereka bertanya lagi, mada fa'ala fulan, mada fa'ala fulan. Jadi apa yang dikerjakan oleh si fulan, apakah yang telah dilakukan oleh si fulan? Mereka menjawab, tinggalkanlah dia, karena ia baru saja menghadapi penderitaan dari kehidupan dunia. Ketika ia bertanya kepada ruh-ruh orang mukmin, tidakkah si fulan itu telah datang kepada kalian? Lalu mereka menjawab, jika demikian ia telah pergi ke tempat kembalinya, yaitu neraka hawiyah. Hadis dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, jadi yang kita ambil dalam hadis ini yaitu suatu kalimat, suatu kata-kata, fatakhruju ka'atyabil miski, maka keluarlah dari orang mukmin tersebut seperti seharum-harumnya minyak kasturi. Itulah yang diceritakan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kalau yang meninggalnya atau yang wafatnya itu adalah seorang mukmin, maka keluar dari ruh orang mukmin tersebut wewangian atau harum-haruman yang lebih harum daripada minyak kasturi. Sedangkan itu kalau bukan orang-orang beriman, apakah dia orang kafir dari kalangan ahli kitab, atau orang-orang musyrik penyembah berhala, atau itu orang-orang munafik yang nyata kemunafikannya, atau orang yang gemar melakukan berbagai macam kemaksiatan, Nah, begitu mereka diwafatkan, maka keluarlah yaitu bebauan yang sangat busuk yang terdapat di permukaan bumi. Sehingga semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan semua malaikat yang ada di langit memohon kepada Allah agar ruh orang tersebut tidak lewat di hadapan mereka. Jadi begitu keluar bau busuk, malaikat-malaikat yang ada di bumi, malaikat-malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di langit memohon agar ruh itu tidak lewat di hadapan mereka karena bau busuk. Seperti kita aja lah. Kalau kita ini kebutuhan naik kendaraan motor misalnya, lalu kita berada di belakang truk sampah misalnya yang baunya menyengat, pasti kita akan berusaha mendahului mobil tersebut. Kalau tidak bisa, kita biasanya melipir, karena tercium bau yang tidak sedap. Itu karena memang fitrah kita. Kita sebagai manusia tidak suka bau-bauan busuk, dan kita suka dengan baunya wewangian.
Itu adalah fitrah kita. Ya, tetapi kita bisa menghasilkan nanti wewangian, ya, ketika kita wafat, ketika kita meninggal, yang nanti dicium oleh para malaikat adalah dengan keimanan kita. Memperkuat, memperkokoh istiqomah dalam keimanan, dan kita juga hendaklah memperbanyak amal-amal soleh, dan bukan hanya memperbanyak tapi juga mengkualitaskan ya amal-amal soleh kita semakin lebih baik. Tetapi kalau kita ini banyak melakukan kemaksiatan, kita lebih memilih kekafiran, kita suka berbuat syirik dan yang lain-lain dari apa yang Allah murkai, jangan heran kalau nanti keluar dari ruh kita ini bebauan yang sangat busuk. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis yang pernah dibacakan juga, hadis panjang yang pertama, lanjutan dari tadi yang dibaca, yaitu hadisnya adalah wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Maka keluarlah dari ruh tersebut seperti sebusuk-busuk bau bangkai yang terdapat di permukaan bumi. Apa bau busuk yang paling busuk di permukaan bumi? Misalnya bangkai manusia lah misalnya. Nah, itu baunya menyengat dan bahkan membuat kita mual, bahkan membuat kita muntah misalnya. Ya, cuma ya kita yang berada di antara atau berada di sekitar orang yang mati tersebut, kita tidak mencium wewangian atau bau busuk, sehingga kita menganggap bahwa ketika orang kafir mati baik-baik aja. Mungkin kalau kita misalnya ya diizinkan oleh Allah mencium bau, dan kita bisa bedakan antara wangi dan bau busuk misalnya, ya, maka kita akan banyak mengambil pelajaran di situ. Tidak perlu ada dai-dai, tidak perlu ada rasul kalau begitu. Karena dengan mencium bau busuk, ini orang kafir, kita pasti nggak akan niru. Ya, tapi itulah, kita tidak bisa mencium bau-bauan tersebut. Yang dapat mencium hanyalah malaikat. Ya, makanya pada saat orang meninggal, orang-orang awam, orang-orang yang jauh dari agama menganggap benar, ya, karena dia tidak mencium bau busuk. Begitu juga ketika ada seorang mukmin yang soleh yang meninggal, ya, karena mereka tidak mencium bau wangian, tapi karena orang soleh itu ya orang yang barangkali dimusuhi oleh orang banyak, ya, dimusuhi karena kebenaran yang dipegangnya, ya, maka mereka tidak belajar dari wafatnya orang mukmin tersebut. Ya, makanya ya keluarnya wangian atau bau busuk itu tidak dapat dicium, ya, oleh siapapun kecuali oleh malaikat. Begitu juga di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di awal hadisnya, wa innal kafira idah tudira atathu malaikatul azab bimisin fayaquluna ukhruji sahitatan maskhutan alaika ila azabillahi azza wa jalla fatakhruju ka'antani rihi jifatin hatta ya'tu bihi babal ardi fayaquluna ma antana hadhihi rih hatta ya'tu bihi arwahal kuffar. Sedangkan orang-orang kafir, jika telah datang kepadanya kematian, datanglah kepadanya di samping malaikat maut, datang juga malaikat azab dengan membawa semacam karung goni. Lalu mereka berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, lagi dimurkai oleh Allah, menuju kepada siksa Allah azza wa jalla. Kemudian keluarlah darinya seperti sebusuk-busuk bau bangkai, sehingga mereka sampai dengannya ke pintu bumi. Lalu mereka berkata, alangkah busuknya bau ini, sehingga mereka mendatangi ruh orang-orang kafir. Nah itu, jadi hadis ini juga menambah penjelasan dari hadis yang pertama, bahwa keluarlah dari ruh orang kafir itu, yaitu seperti sebusuk-busuk ya bau bangkai yang dijumpai di permukaan bumi. Nah itu, dan ini wajib kita imani, walaupun kita tidak bisa mencium ya wewangian orang mukmin atau bau busuk orang kafir, orang munafik, orang musyrik, tapi sebagai seorang mukmin kita wajib mengimaninya. Karena ada perkara gaib yang tidak bisa, ya, perkara itu dapat kita lihat dengan mata, kita tidak bisa dengar dengan telinga kita tidak bisa mencium ya bau-bauan wangi ataupun busuk. Ya, ini adalah perkara gaib. Jadi yang diambil di dalam hadis ini adalah kalimat fatakhruju ka'antinirihi jifah, maka keluarlah seperti sebusuk-busuk bau bangkai. Jadi dari ruh orang-orang kafir, apakah ahli kitab,
orang-orang musyrik dari penyembah berhala dan yang lain-lainnya, atau juga orang-orang munafik yang nampak kemunafikannya, ketika mereka mati, ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal dunia, maka keluarlah dari jasad mereka yaitu ruh, yang dimana ruh itu mengeluarkan bau yang sangat busuk yang dapat dicium oleh para malaikat alaihimussalam. Adapun perkara ruh yang keluar dari jasad manusia yang mengeluarkan bau harum atau busuk, tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan jelas dan pasti akan bentuk, warna, dan zatnya. Sebab manusia tidak diberikan ilmu tentang masalah ruh itu kecuali sangat sedikit. Maka janganlah kita menduga-duganya, apalagi merasa sangat memahami atau mengetahuinya. Jadi ini adalah masalah ruh, itu masalah Allah. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Wa yas'alunaka, dan mereka orang-orang musyrik bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang ruh. Ya, kul, katakanlah ruh itu adalah min amri rabbi, termasuk dari urusan Rabbku, termasuk dari urusan Allah. Ya. Kemudian wa ma utitum minal ilmi, dan kalian tidaklah diberi pengetahuan tentang masalah ini illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi masalah ruh ini adalah merupakan perkara yang khafi, perkara yang tersembunyi, perkara rahasia, perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahui, termasuk Rasulullah. Makanya Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menjawabnya dengan kata-kata kul ar-ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah termasuk perkara dari perkara Rabbku, perkara Allah. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana zatnya, bagaimana warnanya, dan seterusnya tentang masalah ruh. Hanya Allah yang tahu tentang masalah itu. Ya, kewajiban kita hanyalah yaitu menerimanya, membenarkannya, bahwa ruh itu ya ketika keluar dari jasad seseorang berarti orang itu sudah mati, dan kemudian ruh itu ya nanti mengeluarkan yaitu wangi yang sangat harum semerbak atau mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nah, kewajiban kita adalah mengimani dan menerima, dan mudah-mudahan ya kita ketika wafat nanti mengeluarkan wewangian yang semerbak yang dapat dicium oleh para malaikat, di mana mereka suka dengan wewangian kita. Maka untuk menjadikan wangi ya ruh kita adalah dengan memperkuat iman kita. Jangan kita ini bimbang, jangan kita ragu, dan jangan kita tergoyahkan iman kita. Jaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Begitupun hiasi diri kita dengan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Senantiasa perbaiki terus amal-amal kita, perbanyak amal-amal kita sebagai bentuk persiapan kita nanti di alam kubur atau nanti di hari kiamat. Karena inilah yang berfaedah buat kita. Dan ini juga yang saya harapkan kepada diri saya, kepada keluarga saya, ya kepada jamaah pengajian, kepada kerabat saya, kepada sahabat saya, kepada seluruh kaum muslimin. Hendaklah memperkuat iman dan memperbaiki amal-amal soleh dan memperbanyaknya. Karena ini yang akan berfaedah buat kita. Ya, dan juga akan menghasilkan nanti wewangian yang sangat semerbak. Ya, berbeda dengan orang kafir yang akan mengeluarkan bau busuk. Inilah bentuk keimanan kita. Ya, jadi kita ya dengan penjelasan ini kita wajib meyakini, kita wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, bahwa nanti dari ruh orang yang meninggal akan mengeluarkan apakah bau yang sangat busuk yaitu dari orang kafir, ya, atau wewangian yang sangat harum semerbak yaitu dari ruhnya orang mukmin. Ya, wallahu alam. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberikan faedah manfaat untuk kita seluruhnya. Ya, mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan, menambah pengetahuan dan iman kita ya akan masalah kegaiban, ya perkara-perkara gaib dari masalah-masalah kubur. Ya, sekali lagi mudah-mudahan berfaedah, dan diakhiri, ditutup ya dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.